Jangan meledek, ucapku sambil bergeletak di tanah dan menahan sakit. Kamu tahan sebentar. Kakek Danu mengambil tongkat emasnya, lalu memukul tanah. Gelombang kejutnya membuat White terbang mundur. Kemudian ia membantuku berdiri dan merapal mantra untuk mengurangi rasa sakitku. Kakek kemana aja? Tanyaku. Saya masih dalam pertapaan, balasnya. Kak Harja dan kakek Ardisiasya sudah tewas, kek. Aku masih terpukul dengan kepergian keduanya. Saya juga tahu, balas kakek Danu. Tak berselang lama ia mengubah wujudnya mengenakan jubah putih dan ikatan kepala putih. Wujud terakhir kali aku lihat saat ia berhadapan dengan Gasha. Kakek Danu menatap Leon. Saya akan habisi kamu, ucapnya dengan penuh amarah. Silakan saja, jika kamu bisa. Leon terlihat santai. Ia mengeluarkan belati. Aku penasaran dengan apa yang dilakukan kakek Danu. Mata ini fokus pada keduanya, membuat rasa sakit di tubuh sedikit teralihkan. Leon mengikat pegangan belati itu dengan rantai hitam. Belati itu meluncur dengan lurus ke arah kakek Danu. Tak ada pergerakan yang dilakukan kakek Danu. Ia hanya fokus menatap belati itu. Teng! Belum sempat mengenai tubuh kakek Danu, belati sudah terjatuh ke tanah. Kakek Danu meraih itu, lalu menggenggam dengan erat. Leon berusaha menariknya, tapi tak bisa. Tenaga kakek Danu jauh lebih besar. Kamu pikir belati ini bisa melukai saya? Ledek kakek Danu. Kemudian ia mematahkan belati itu dengan mudah. Pusaka orang lemah. Leon yang melihat pusakanya hancur berkeping-keping melangkah mundur. Ia melakukan pergerakan aneh sembari memutar-mutar rantainya. Dia sedang apa, kek? Tanyaku. Saya tidak tahu. Mungkin dia sedang memanggil pasukannya. Balas kakek Danu dengan santai. Ternyata gerakan aneh Leon tadi memanggil pasukannya. Pasukan yang tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya berupa asap hitam tebal. Aku juga seperti bentuk manusia yang sedang ditutupi kain putih sobek. Secara sekilas, bisa dibilang mirip dengan White. Sekarang aku penasaran dengan apa yang dilakukan kakek Danu. Ia memutar-mutar tongkatnya, lalu menancapkan ke tanah. Albi, apa kamu bisa mengurus mereka? Ucapnya. Oke. Aku melepaskan Sukma dan memanggil Kujang. Leon pun melakukan hal yang sama. Di sampingnya ada White yang melayang-layang. Kakek Danu terbang dengan cepat ke arah Leon, namun pergerakannya dihadang oleh White. Sementara aku fokus pada anak buah Leon yang lain. Kurapal mantra yang membuat Kujang berputar-putar di udara. Satu anak buah Leon menghilang saat terkena sabetan Kujang. Satu persatu, makhluk tak berbentuk itu mati. Kakek Danu melakukan pertarungan yang sangat sengit melawan White dan Leon. Tongkatnya berkali-kali menghantam tubuh Leon. Sementara White terus melindungi tuannya dengan ayunan sabit besar. Kini yang terjadi pertarungan antara White dan kakek Danu. Pertarungan yang sangat cepat, hanya terlihat kilatan cahaya berwarna hitam dan putih saling beradu. Leon duduk bersila di udara, tak lama ada sebuah portal berwarna hitam. Dari dalam portal itu muncul sosok makhluk berukuran besar, sangat besar. Berbulu putih dengan mulut terbuka lebar, matanya kecil dan memancarkan sinar berwarna putih. Kakek Danu kembali terlihat. Panggil Gasha, ucapnya lalu menghilang. Gasha, bagaimana cara memanggil ke sini? Aku tak yakin ia akan mau datang ke sini. Namun, tak ada salahnya mencoba. Kakek Danu kembali terlihat. Cepat panggil, saya akan menjaga tubuhmu. Baiklah. Sukma ini terbang dengan cepat menuju gua Jepang.
tempat Gasa dikurung. "Gasa, Gasa, Gasa," panggilku setibanya di gua Jepang. Hahaha, sosok raksasa yang mengerikan itu muncul. "Ada apa kamu kesini?" tanyanya. "Saya boleh meminta bantuan?" Aku berharap ia mau membantu. "Bantuan apa?" balasnya. "Ada sosok yang menganggap dirinya lebih kuat dari kamu. Dia juga menertawai nama kamu." Aku terpaksa berbohong. "Siapa yang berani menghina nama saya?" Emosi Gasa bersulut. Rencanaku berhasil. "Ayo, ikut sama saya," ajakku. Aku pun berhasil membawa Gasa ke tempat pertarungan, sementara kakek Danu berdiri di depan tubuhku untuk menghalau serangan Leon dari anak buahnya. Kehadiran Gasa membuat Leon tergoncang. Tanpa aba-aba, Gasa langsung menyerang raksasa berbulu putih itu. Kalau dilihat dengan seksama, bentuknya seperti Yeti dengan wajah yang mengerikan. "Albi, apa tubuh kamu dalam keadaan sehat?" tanya kakek Danu. Aku sedikit curiga dengan pertanyaannya. "Memang ada apa, kek?" "Saya akan menarik White ke dalam tubuh kamu." "Hah? Kakek tidak bercanda kan?" "Tidak, hanya itu jalan satu-satunya. Makhluk itu sangat menyusahkan." Aku tidak bisa membayangkan ada makhluk parasit yang masuk ke tubuh ini. Tak yakin juga bisa menahannya. Salah-salah malah tubuhku yang dikendalikan oleh White. "Apa kakek yakin saya kuat menahannya?" Aku masih ragu dan kemampuan diriku sendiri. "Saya yakin. Kamu pasti bisa." "Baiklah." Kakek Danu mengejar White yang sepertinya tahu tentang rencana kami. Beberapa kali Leon mencoba menghalangi, tapi malah mendapatkan hantaman dari tongkat emas. Sukma Leon kembali ke tubuhnya, kemudian ia bangkit dan berjalan ke arahku, sembari merapal mantra. Aku merasakan sakit luar biasa di area ulu hati. Aku meraih batu lalu melempar Leon. Leon menangkap batu itu dan melemparku. Duk! Batunya mendarat tepat di keningku. Kakek Danu yang melihat posisiku sedang terancam melakukan serangan dari belakang. Ia menarik Sukma Leon keluar dari tubuhnya. Bruk! Tubuh Leon terjatuh ke tanah. Rasa sakit pun mendadak hilang. White menyerang kakek Danu dengan ayunan sabit. Kakek Danu bergerak dengan lincah menghindari serangan itu. Ia melepaskan tali yang melingkar di kepalanya, kemudian mengikat Sukma Leon. Aku tidak kembali ke tubuhnya. "Kamu sudah siap, Bi?" ucap kakek Danu. "Siap," sautku. Kakek Danu mengejar White. White terus bergerak dengan gerakan yang sangat cepat. Namun kakek Danu tidak kalah cepat. Ia berhasil menangkap White dan menariknya ke dalam tubuhku. Kesadaranku langsung menghilang. White berontak dan berusaha keluar dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga, Sukmaku menahannya agar tetap berada pada tempatnya. Kakek Danu datang dan merapal mantra untuk menguji White di tubuhku. "Kamu tahan sebentar," ucapnya lalu membantu Gasa yang sedang menghadapi Yeti. Makhluk besar itu berhasil ditumbangkan berkat kerjasama yang apik antara kakek Danu dan Gasa. Sementara Sukma Leon juga berhasil melepaskan ikatan dan meluncur tubuhnya. Beruntung, hentakan kaki Gasa membuat Sukma Leon terpental. Kakek Danu berdiri di dekatku. Makhluk ini memiliki sifat yang sama dengan Gasa. "Makanya saya meminta kamu manggilnya ke sini," ucapnya. "Sikap apa?" tanyaku. "Rakus dan sombong." "Terus, apa yang kakek lakukan?" Aku penasaran dengan rencananya. "Kita adu saja sama di antara mereka yang paling rakus." "Maksudnya?" "Kakek akan memasukkan Gasa ke tubuh saya." "Yap," kakek Danu tersenyum. "Kamu pasti bisa."
Baiklah, tak ada jalan lain. Aku harus mengambil risiko. Kakek Danu berbicara dengan empat mata dengan Gasa. Kemudian Gasa masuk ke dalam tubuhku. Yang kurasakan ini adalah sungguh luar biasa. Ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung di dalam tubuhku. Aku menatap tubuhku yang bergerak tak beraturan seperti kesurupan. White dan Gasa mengendalikan tubuhku secara bergantian. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, Gasa berhasil menyedot White ke dalam tubuhku. Kamu sudah kenyang kan? Sekarang keluar dari tubuh anak ini, ucap kakek Danu dan Gasa. Tidak, balas Gasa. Kakek Danu harus menggerakkan semua kekuatannya untuk menarik Gasa keluar dari tubuhku. Setelah berhasil keluar, beberapa sesepuh datang untuk mengendalikan Gasa ke tempatnya. Gasa terlalu sibuk dengan Gasa, aku sampai tidak sadar kalau Sukmalayan sudah kembali ke tubuhnya. Ia menyerangku dengan kekuatan mantra. Kali ini kekuatannya tidak berhasil membuat sakit karena kakek Danu berada di dalam tubuhku. Terjadilah pertarungan tangan kosong tubuhnya dikendalikan oleh kakek Danu melawan Leon. Hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Leon pun babak belur hingga tak sadarkan diri. Setelah dirasa situasi aman, kakek Danu keluar dari tubuhku. Sukma pun bisa kembali ke tubuh. Tubuh ini terasa lemas sekali hingga tak kuat berdiri. Sepertinya semua energi sudah terkuras habis. Aku berbaring sembari menatap langit penuh bintang. Rasa lelah yang teramat sangat membuat mata ini terasa berat. Berat sekali. Hingga akhirnya aku pun tertidur. Gilang, Gilang, bangun. Aku mendengar suara cempreng yang mengganggu. Kubuka mata, ternyata Margaret yang sudah di hadapan. Ngapain sih, Red? Ngagetin aja, omelku. Albi, ucapnya dengan wajah cemas. Albi kenapa? Dari semalam dia pergi bersama Grisel, tapi belum juga kembali, balas Margaret. Grisel? Seketika itu rasa kantuk ini menghilang. Grisel? Sudah sebulan ini dia menghilang, lalu tiba-tiba muncul dan pergi bersama Albi. Kamu tahu mereka pergi kemana? Saya tidak mengetahuinya. Saya dilarang ikut oleh Albi. Aduh, mereka pergi kemana? Kurai ponsel untuk menelpon Albi. Ada sesuatu yang mencurigakan dari Grisel, ucap Margaret. Apa yang mencurigakan? Aku menoleh pada Margaret. Saya merasakan aura aneh di tubuhnya. Saya sudah bilang pada Albi untuk tidak ikut bersamanya, tapi dia tetap pergi. Kakek Abdullah datang. Gimana menurut kakek? Tanyaku. Sepertinya mereka berhasil menjebak Albi, balasnya. Jadi sekarang harus gimana, kek? Aku mencoba menelpon Albi, tapi tak tersambung. Pergi menyusul Albi, balasnya. Kemana? Emang kakek tahu? Aku berdiri dan meraih tas lempang. Kakek Abdullah terdiam sebentar. Saya juga belum tahu Albi ada di mana. Saya sempat mengikuti Albi. Dia pergi ke suatu kota bernama Cirebon, balas Margaret. Cirebon? Aku cukup terkejut mendengarnya. Jangan bilang mereka ngajak bertarung di tempat yang sama. Sepertinya begitu, saut kakek Abdullah. Apa kakek bisa ngecek ke sana? Dalam situasi seperti ini, saya tidak bisa meninggalkan kamu sendirian. Aku nggak sendirian, kek. Ada Margaret. Saya tidak bisa melindungi kamu, Lang, jika ada anggota sekte yang datang, saut Margaret. Ya udah. Aku bergegas bangkit dan mengambil kunci mobil di atas meja belajar, lalu berlari ke garasi. Sesampainya di sana, kakek Abdullah sudah duduk di kursi depan, sementara Margaret duduk di belakang.
Sebaiknya sekarang kamu cepat bergerak ke sana, ucap kakek Abdullah. Ya sabar, kan mesti nyalain mobil dulu. Dipikir kayak jin celing doang nyampe, omelku, seraya menyalakan mobil. Tunggu! Margaret berteriak saat aku sedang mengeluarkan mobil dari garasi. Gak usah ngagetin apa, omelku. Saya melihat gunung. Gunung? Udah pasti Gunung Ciremai. Ternyata dugaanku benar. Elah Bi, jauh amat kamu perginya. Keluhku lalu tancap gas tanpa menutup pagar. 1 jam perjalanan ini lalu ku heningkan. Kakek Abdullah dan Margaret lebih banyak diam. Kini kekhawatiran terbesarku bukanlah anggota sekte, melainkan nyasar. Aku benar-benar tak ingat di mana tempat itu. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan beritahu arahnya, ucap kakek Abdullah membalas suara hatiku. Nah, gitu dong, biar kakak sepi-sepi amat kayak kuburan, sautku. Bruk. Terdengar suara benturan di atap mobil, spontan aku memperlambat laju. Apa itu kek? Tanyaku. Jalan saja terus, balas kakek Abdullah. Tak lama kakek Danu muncul dan duduk di samping Margaret. Aduh, kakek Danu ngagetin aja, omelku. Kakek kenapa di sini? Bagaimana keadaan Albi? Tanya Margaret. Dia baik-baik saja. Sekarang sebaiknya kalian pergi dari sini. Ya, ini lagi mau pergi ke sana, kek. Sautku lama-lama bisa darah tinggi ngomel terus. Oh, baguslah. Saya tunggu kalian di sana. Balas kakek Danu lalu pergi begitu saja. Seharusnya ia tetap di mobil untuk menjadi petunjuk jalan. Dia tidak bisa meninggalkan Albi lama-lama, Lang, ucap kakek Abdullah yang lagi-lagi membaca isi hatiku. Iya, cuma gimana caranya pergi ke sana? Aku nggak ingat jalannya. Kenapa kamu tidak meminta bantuan pada Kiai Mustafa? Usulnya. Iya. Aku mencari keberadaan ponsel. Aduh, handphoneku ketinggalan. Ceroboh sekali. Dalam situasi seperti ini, kenapa bisa ketinggalan? Kakek bisa ambil handphoneku nggak? Sambungku. Tidak bisa, Lang. Balas kakek Abdullah. Kamu pikir kami izin yang ada di film? Tinggal sering langsung muncul barangnya. Saut Margaret. Ia membalikan ucapanku sendiri. Kupacu mobil dengan kecepatan tinggi. Turunkan kecepatannya, Lang. Kamu bisa celaka, ucap kakek Abdullah. Iya, belum berhadapan dengan anggota sekte, malah mati duluan, saut Margaret. Aku menurunkan kecepatan. Kakek Abdullah hanya tersenyum dan menatap ke depan. Setelah melalui 3 jam perjalanan, aku pun sampai di kota Cirebon. Aku menepikan mobil. Kenapa kamu berhenti? Tanya Margaret. Sabar, ini lagi galau. Mau nyari Kiai Mustafa atau pergi langsung ke Gunung Ciremai? Sautku. Galau itu apa? Bingung. Kenapa bingung? Kamu hanya tinggal memberitahu artinya saja. Lama-kelamaan, Margaret ini menyebalkan juga. Artinya bingung, Red. Sautku kesal. Memang kamu tahu tempat tinggal Kiai Mustafa, Lang? Tanya kakek Abdullah. Gak, kan dulu ketemuannya di pesantren, balasku. Kamu ingat letak pesantren itu? Enggak juga. Kakek juga enggak. Seharusnya sebagai pendampingku yang selalu ikut kemana saja, kakek Abdullah tahu letak pesantren itu. Saya tahu, tapi alangkah lebih baiknya kamu langsung ke tempat Albi. Mungkin ia sekarang membutuhkan kamu. Iya juga, kalau aku pergi ke pesantren, belum tentu Kiai Mustafa ada di sana. Oke deh, aku kembalikan melajukan mobil. Setelah bertanya-tanya pada orang, aku pun akhirnya tiba di jalan arah Gunung Ciremai. Jalan yang berhasil membuka luka lama, jalan ke arah tempat ibu kecelakaan.
Jangan bersedih, ucap kakek Abdullah. Iya, balasku singkat. Kami menyusuri jalan yang gelap menanjak. Belok kiri, ucap kakek Abdullah. Sontak aku menginjak rem pedal, lalu menancap deretan pepohonan di samping kiri. Lewat hutan sini, tanyaku ragu. Iya. Kini aku menyusuri jalan gelap di tengah hutan. Tak lama terlihat ada mobil berparkir. Tak jauh dari sana terlihat ada dua orang yang sedang terkapar. Salah satunya adalah Albi. Bergegas aku turun dari mobil. Saat melewati mobil yang terparkir, terlihat ada tubuh seseorang di dalam. Kubuka pintu mobil, ternyata itu Grisel. El, ku coba membangunkannya. Dia tidak akan bangun, ucap kakek Danu yang tiba-tiba ada di dekatku. Kenapa? Tanyaku. Sukmanya dibawa pergi ke suatu tempat. Oh, oke. Grisel sedang mengalami nasib yang sama denganku dulu. Semoga saja ia tidak dibawa ke tempat kuntilanak. Aku menghampiri Albi yang tergeletak di tanah. Dia pingsan apa tidur? Tanyaku. Tidur, balas kakek Danu. Suhu di pegunungan yang dingin seperti ini, bisa-bisanya ia tertidur pulas. Dia sangat kelelahan setelah berhadapan dengan Leon. Aku menatap tubuh Leon. Leon sudah mati? Belum. Albi hanya bisa membuatnya pingsan dan terluka parah. Ah elah Bi, kenapa kamu gak bunuh saja? Saya tidak mau membunuh orang, saut Albi yang sudah membuka matanya. Bangun dia, seruku, lalu membantunya berdiri. Tapi kadang-kadang kita harus terpaksa membunuh orang jahat, Bi. Aku pun membopong Albi menuju mobil. Memang kamu pernah membunuh orang? Tanya Albi. Pak Rian? Masa lupa? Kamu membunuhnya secara tidak sengaja, Lang. Masa kamu lupa akan hal itu? Harusnya kamu bikin situasi yang bisa bikin pura-pura nggak sengaja gitu. Saya tidak bisa melakukan itu. Lagian dengan membiarkan tubuh Leon yang sekarat seperti di sini saja, bisa tanpa sengaja membunuhnya. Kalau anggota sekte yang jemput dia gimana? Biarkan saja, dia tidak punya pendamping lagi, jadi sangat sulit mengalahkannya. Sombong, rasanya ingin sekali mendorong ke tanah. Itulah sahabat cerita dari sekte para pencari tumbal. Ditunggu part selanjutnya.